Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'da. Iwan filah rahmatullahi alaikum. Kita lanjutkan kajian konsep pasar dalam sistem ekonomi Islam. Berikutnya pada seri kedua B. Mari kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Iwan filah rahmatullahi alaikum. Sambil saya berproses untuk share screen, mengingatkan kembali bahwa konten dalam seri pasar Islam ini merupakan hasil disertasi saya yang kemudian saya sajikan dalam bentuk konten YouTube sebagai berikut. Konsep pasar dalam sistem ekonomi Islam, sebuah praktek di Pasar Mendingharjo, Yogyakarta. Pada seri kedua B ini, kita akan bicara sejarah pasar di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bukunya, Kahiti menuliskan di History of the Arab, menjelaskan sejarah Jazirah Arab sebagai wilayah yang strategis untuk perdagangan internasional. Jazirah Arab merupakan kawasan yang terdiri dari Saudi Arabia, Palestina, Kuwait, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Irak, Suriah, dan Lebanon. Tradisi perdagangan di Jazirah Arab sudah mengakar sejak pra-Islam karena didukung oleh Ka'bah sebagai pusat peribadahan sejak Nabi Ibrahim AS sampai sekarang. Kebiasaan Quraisy berpergian dengan karavan melakukan perdagangan luar negeri tercatat di Al-Quran Surah Quraisy ayat 1-4 ke Yaman dan ke Syam. Mereka kembali dari perdagangan dengan membawa komoditas hasil tukar-menukar berupa barang-barang seperti sadel unta, pakaian, rupa, kurma, dan sebagainya. Nama-nama pasar Arab yaitu Pasar Ukas dan Jumadil Jandal di Mekah, Pasar Nazad di Khoibar, Pasar Musakkor di Bahrain, Pasar Sohar dan Daba di Oman, Pasar Aden di Yaman, Pasar Sihr dan Robiah di Hadramaut, Pasar Son'a 370 km sebelah utara Pasar Aden. Jazirah Arab menjadi pusat jalur perdagangan dunia melalui Yaman, jalur selatan ke India, ke Nusantara, Cina, dan Afrika. Dan Syam, jalur utara ke Romawi, Spanyol, dan dataran Eropa lainnya. Keberadaan Ka'bah dan sumur Zam-Zam sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Perdagangan di pasar-pasar Mekah sebelum Islam datang penuh kecurangan karena tradisi jahiliyah. Kezaliman ekonomi akibat riba sebagai tradisi, bagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Wailul lil mutaffifina alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan seterusnya. Kecurangan perdagangan terjadi hampir di seluruh bentuk transaksi. Bisa dipastikan salah satu pihak penjual atau pembeli mengalami kerugian. Untuk bentuk transaksi itu misalnya teknik melempar tongkat atau batu ke produk yang diinginkan. Transaksi mula masa atau kalau komoditas sudah disentuh wajib dibeli. Penjelasan pasar Rasulullah SAW dilakukan setelah peneliti melakukan penelusuran informasi dari kitab tarikh dan buku-buku sejarah Islam. Peneliti tidak menemukan dalil aktivitas ekonomi Rasulullah SAW selama periode Mekah secara langsung. Penemuan bukti adalah orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan pedagang, seperti Khadijah, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah, dan sebagainya. Ada bukti pemboikotan dakwah Rasulullah SAW dengan pemutusan jaringan kehidupan, termasuk blokade perekonomian para sahabat. Jika dijual beli semua komoditas antara Quraisy dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Profesi bisnis sahabat Rasulullah SAW diantaranya adalah saudagar pakaian, Abu Bakar, Utsman, Zubair, pengusaha properti, kerajinan besi, toko sembako, pengusaha minyak dan bahan bakar, dan bahan-bahan makanan.
Istilah hijrah menuju Madinah menjadi tonggak diterapkannya syariat Islam termasuk ekonomi. Ekonomi Islam diterapkan setelah hijrah di Madinah, karena Madinah bukan kawasan perdagangan seperti Mekah, melainkan kawasan pertanian, penghasil kurma, anggur, gandum, dan sebagainya. Pasca hijrah Rasulullah SAW membangun pasar untuk kaum muslimin yang berbeda dengan pasar Yahudi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW pergi ke pasar Nabi, lalu mengamatinya dan berkata, ini bukan pasar untuk kalian. Kemudian pergi ke pasar lain dan berkata, ini bukan pasar untuk kalian. Kemudian dia kembali ke pasar ini, pasar Madinah, dan berkeliling ke sekitar sambil mengumumkan, ini pasar kalian. Jangan disekat-sekat dan jangan dikenakan pajak. Imam Tabrani meriwayatkan dari Abu Usaid, ada seorang pria datang ke Nabi SAW dan berkata, semoga ayah dan ibu saya menjadi tebusan Anda. Saya melihat suatu tempat untuk pasar. Apakah engkau mau mendatanginya? Ketika Nabi SAW melihatnya, dia menyukainya dan berkata, pasar kalian diberkahi. Jadi jangan sekali-kali disekat. Jadi jangan disekat-sekat dan jangan dibiarkan ada pajak padanya. Atau bin Yasar menceritakan di kitab Tarikh Al-Madinah bahwa ketika Rasulullah SAW ingin mendirikan pasar Madinah, Rasulullah SAW observasi ke pasar Bani Qainuqa dulu. Kemudian kembali ke pasar Madinah sambil menghentak-hentakan kakinya dengan berkata, ini adalah pasar kalian. Jangan ada yang menyempitkan dan jangan ada yang memungut pajak. Rasulullah SAW membangun pasar dekat dengan pekuburan Bani Sa'idah di Madinah. Pasar ini bernama Suqul Ansor, berada di bawah pengawasan sistem ekonomi Islam yang diterapkan Rasulullah SAW, berbeda dengan pasar Yahudi yang penuh kecurangan dan tanpa pengawasan. Pasar Rasulullah SAW menjadi pusat kegiatan perekonomian dan menjadi role model dari pasar-pasar yang ada di Jazirah Arab. Pasar Nabi SAW menyebar bersama rombongan karavan dagang, mempengaruhi pasar-pasar yang ada di Jazirah Arab seiring dengan syiar Islam. Syiar Islam berpengaruh positif terhadap kondisi perekonomian ekonomi masyarakat Madinah. Umar bin Khattab dan Ali Nabi telah pergi ke pasar melakukan pekerjaan sebagai pedagang di luar waktu-waktu mengemban tugas dari Rasulullah SAW. Adapun beberapa sahabat yang lain membantu kaum Ansor di sektor pertanian. Stabilitas ekonomi Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW semakin baik ketika Madinah memiliki pendapatan secara mandiri dari ghanimah, khoroj, dan sebagainya. Pasar Rasulullah SAW secara fisik sampai sekarang masih beroperasi. Dikenal dengan Pasar Madinah di sebelah barat Masjid Nabawi yang dikelola oleh otoritas pemerintah Saudi. Norma-norma di Pasar Rasulullah SAW itu diantaranya adalah pasar sebagai pusat perekonomian menjadi standar keberhasilan pembangunan ekonomi. Pasar tidak mengenal sekat-sekat, artinya mempunyai bentuk alami, tidak permanen. Yang datang pertama berhak mendapati tempat yang strategis. Pasar tidak ditarik pajak atau sewa, tapi zakat niaga sesuai ketentuan syarat dan hukumnya. Pasar bagi pedagang seperti masjid untuk ibadah, seperti jalan untuk bepergian, seperti gedung sekolah untuk pendidikan, dan sebagainya. Pasar berkembang seiring dengan karavan-karavan dagang yang berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru bumi. Praktek pasar di era Rasulullah SAW tidak sampai 24 jam, tetapi hanya setengah hari dari pagi sampai siang, atau dari siang sampai sore, atau pasar malam saja. Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat Madinah yang dipimpin Rasulullah SAW menempatkan kehidupan di pasar sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengatur perekonomian negara Madinah dibantu oleh organ pelaksana yang bertugas mengawal pelaksananya syariat, yaitu Baitul Mal, lembaga yang secara langsung menangani kesejahteraan masyarakat, Hisbah atau Muhtasib, yaitu lembaga yang menjaga hak publik dari potensi gangguan, Karavan dan Kirot, pelaksana mekanisme pasar dan permodalan. Pasar Rasulullah SAW ini berkembang seiring dengan perkembangan Islam sampai sekarang. Pasar Rasulullah SAW secara fisik yang dibangun pasca hijrah di barat Masjid Nabawi sampai sekarang masih ada di bawah pengelolaan otoritas Saudi Arabia.
Adapun pasar Rasulullah SAW secara konsep ajaran terus menerus berlanjut sampai sekarang, tersebar di seluruh negeri-negeri Muslim di dunia. Pilar-pilar pasar Rasulullah SAW menjadi unsur utama yang dicontoh oleh para sahabat dan generasi-generasi berikutnya sampai sekarang. Tidak hanya di kawasan Arab, namun juga di kawasan Afrika, seperti Sudan, Mesir, Maroko, di kawasan Asia seperti Pakistan, Irak, Iran, Indonesia, Malaysia, bahkan di Spanyol dan negeri-negeri Muslim lainnya. Pilar-pilar ini sifatnya kontinu, berlangsung, dan terjaga seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Penelitian ini berusaha mengungkap keberadaan konsep pasar. Ajaran Rasulullah SAW di pasar tradisional Beringharjo sebagai pasar Kabupaten Dalu Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Pasar Beringharjo merupakan pasar tradisional yang berdiri seiring dengan sejarah Kesultanan Mataram Islam di Yogyakarta sebagai pelanjut tradisi kesultanan-kesultanan sebelumnya dari masa Rasulullah SAW. Kesultanan Mataram Islam atau Keraton Yogyakarta Hadiningrat mendirikan pasar Beringharjo sebagai pusat perekonomian masyarakat di dalam para penduduk yang tinggal di kawasan Yogyakarta. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.